Saudara, mujizat melebihi dari akal. Bukan hanya masuk akal, melebihi dari akal, saudara. Dia tidak natural, dia supranatural, bahkan transrasio. Dia melebihi rasio manusia, saudara. Ya, dia mengalahkan hukum alam. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Kristus. Kita mengucap syukur di pagi hari ini atas semua kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan kepada kita. Hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan mengenai mujizat. Mujizat itu nyata. Saudara, banyak orang berkata bahwa mujizat tidak ada lagi. Tapi saya mau beritahu pada kita, Alkitab mencatat bahwa mujizat sampai hari ini pasti ada. Sebelum kita lebih lanjut mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepada Tuhan. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus yang menolong kami untuk kami mengerti firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, 2 hari yang lalu saya pergi ke rumah sakit dan berdoa bagi orang yang sakit. Saudara, ketika Bapak ini saya tanya, kenapa Pak? Saya sakit Pak Pendeta. Dan saya tidak tahu apa penyakit saya. Dan herannya, saudara, dia orang Kristen sampai pergi ke dukun untuk menanyakan apa penyakitnya. Bapak Ibu, yang saya bertanya, kenapa? Dan saya tanya, Bapak pernah beribadah? Dia katakan selama setahun saya nggak pernah beribadah pada Tuhan. Dan hidupnya saudaraku tidak pernah memberikan untuk Tuhan. Dan akhirnya saya katakan, Bapak harus bertobat sungguh pada Tuhan. Dan kita berdoa bagi Bapak ini. Puji Tuhan, Bapak ini mengalami kedamaian dan sukacita. Dia menangis di kaki Tuhan. Saudara, mujizat yang paling luar biasa ketika ada orang bertobat, percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Tapi hari ini kita mau lihat tentang mujizat yang Tuhan kerjakan. Saudara, Alkitab mencatat berulang kali saudara dalam pelayanan Tuhan Yesus, dia menyembuhkan saudaraku. Orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan, saudara. Bahkan orang mati sekalipun bisa bangkit. Misalnya saudara perempuan anak Jairus itu, Tuhan Yesus bangkitkan. Pemuda yang ada di Nain, Tuhan Yesus bangkitkan. Lazarus, Tuhan Yesus bangkitkan, saudara. Ada mujizat, saudara. Nah, hari ini kita akan melihat dulu pengertian mujizat. Apa itu mujizat? Nah, pertama saudara, dalam bahasa Ibrani dikatakan gefura. Ya, itu berarti berkuasa, berkekuatan. Ya, Mazmur 106 katakan siapa yang bisa menceritakan keperkasaan Tuhan? Saudara, berkuasa. Dia saudaraku perkasa. Ya, dalam bahasa Yunani katakan dunamos. Saudara, kuasa untuk mengadakan mujizat. Ada kuasa, ada dunamos, ada dinamis yang bisa meledakkan, saudara. Bapak Ibu, dalam pengertian sebenarnya dalam terminologi mujizat, saya lihat itu dari Lukas pasal 17. Mari kita lihat, nanti kita pelajari tentang mujizat ini. Dikatakan saudaraku, ayat 27, kata Yesus, apa tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Bapak Ibu, mujizat itu berarti saudara, apa yang tidak mungkin bagi saya, mungkin bagi Tuhan. Oh, mungkin kita berkata nggak mungkin lagi Pak Pendeta, nggak mungkin lagi bisa berubah, ya, nggak mungkin lagi bisa sembuh. Tapi saudaraku, Yesus berkata, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bahkan saudara kita mencatat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Jadi mujizat itu saudara, itu melampaui akal logika kita, melampaui saudara hukum alam. Banyak saudaraku para filosof-filosof berkata tidak mungkin ada mujizat. Dan sampai ada orang berkata bahwa Alkitab ini adalah mitos. Sebab kalau ini saudaraku kebenaran, maka semua katanya mujizat-mujizat itu harus saudaraku disingkirkan dari Alkitab. Kenapa? Karena mereka saudaraku selalu menekankan tentang ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan memang saudaraku dia harus bersifat sistematis, ya, logis, dan saudaraku empiris, masuk akal. Saudara, mujizat melebihi dari akal. Bukan hanya masuk akal, melebihi dari akal, saudara. Dia tidak natural, dia supranatural, bahkan transrasio. Dia melebihi rasio manusia, saudara. Ya, dia mengalahkan hukum alam. Misalnya saudaraku, ketika berjalan di atas air, ya, para filsuf berkata itu tidak mungkin, saudara. Ya, karena itu sudah mengalah tidak sesuai dengan hukum alam. Tetapi mujizat melebihi dari hukum alam, saudara. Dia mengalahkan hukum alam. Ya, tidak sistematis, terkadang tidak masuk akal, berliku-liku, saudara. Oleh karena itu, hari ini kita melihat, saudara, ya, satu kebenaran firman Tuhan tentang mujizat. Dari Lukas pasal 18, saya katakan kita melihat ayat 35.
Waktu Yesus hampir tiba di Jeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihilah aku." Maka mereka yang berjalan depan menegur dia supaya diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu padanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya padanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus padanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Puji Tuhan, saudaraku. Kita sudah tahu banyak cerita di lagu sekolah minggu. Saudara, ada seorang buta duduk di pinggir jalan. Ya, namanya Bartimius. Ketika Yesus lewat, saudara, dia bertanya, "Apa itu?" Karena dia tidak melihat, saudara. Matanya buta. Tetapi saudara, ya, saya melihat rohaninya nggak buta. Karena dia rindu ingin mengetahui apa itu. Ketika orang bertanya apa itu, berarti saudara, dia ingin tahu. Ya, dia ingin tahu apa yang sedang terjadi. Saudara-saudara, ada orang merasa bodoh tentang Tuhan. Dia tidak mau tahu, saudaraku. Ya, bayangkan bertahun-tahun, saudaraku, dia tidak mau beribadah. Bertahun-tahun dia tidak mencari Tuhan. Tetapi Bartimius ketika mendengar apa itu, saudara, ya, orang berkata, saudara, "Yesus orang Nazaret lewat." Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Ya. Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah." Saudara-saudara, saya mau beritahu, langkah pertama kita mengalami mujizat, saudara, adalah rasa ingin tahu. Saudara, rasa ingin tahu. Ingin tahu tentang Tuhan. Ingin tahu tentang firman Tuhan, saudara. Jangan merasa bodoh, saudara. Saudara harus merasa ingin tahu. Bahkan orang pintar sekalipun berkata, saudara, kalau kita mau pintar, kita harus memiliki rasa ingin tahu, saudara. Nah, Bartimius, dia bertanya, "Apa itu?" Saudara, ketika orang berkata Yesus orang Nazaret lewat, saudara, puji Tuhan, dia langsung berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Ketika dia sudah mendengar tentang Yesus, saudara, dia langsung berseru kepada Yesus, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang, saudara, sudah mendengar firman Tuhan, tetapi dia tidak pernah sudah meresponi firman Tuhan itu. Oleh karena itu tidak mungkin dia mengalami mujizat. Sebab di Mazmur 107 katakan, ketika firman disampaikan, mereka disembuhkan oleh Tuhan. Saudara, rasa ingin tahu terhadap Tuhan, rasa ingin tahu terhadap firman Tuhan, itu membuat kita, saudara, akan mengalami mujizat Tuhan. Pertanyaan saya, apakah saudara memiliki rasa ingin tahu terhadap firman Tuhan? Pernahkah saudara menyelidiki Alkitab? Pernahkah saudara membaca Alkitab, saudara? Saya sudah berapa tanya jemaat, saudara. Paling-paling, saudaraku, hanya satu pasal itu udah maksimal sekali dia membaca Alkitab. Mari kita mulai rasa ingin tahu, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, langkah yang kedua adalah berseru pada Tuhan Yesus. Bartimius dia berteriak, saudara, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Saudara-saudara, ketika seruan kita itu, saudara, sampai kepada Tuhan, jangan saudara pikir Tuhan gak perhatikan, saudara. Walaupun banyak orang menegur, saudara, perhatikan apa yang, saudaraku, dikatakan orang-orang kepada Bartimius. Ya. Maka mereka yang berjalan depan menegur dia supaya diam. Namun semakin keras dia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Bapak Ibu, mungkin, saudaraku, doa kita sudah kita sampaikan kepada Tuhan, tetapi, saudaraku, sampai hari ini belum terjawab. Dan akhirnya orang berkata kepada kita, "Sudahlah, berhentilah berdoa. Sudahlah, diam aja lah. Ya, nggak usah berdoa, nggak usah lagi beribadah pada Tuhan." Mungkin bisa saja pertanyaan daripada kita, saudara, "Udahlah, apa yang engkau buat lagi? Carilah dukun, carilah orang pintar," saudara. Tapi sudah dengar baik-baik, Bartimius dia tidak pernah diam. Dia semakin keras berseru pada Tuhan, "Yesus anak Daud, kasihanilah." Saudara-saudara, mungkin doamu belum dijawab Tuhan. Mungkin sudah hari ini belum terjawab, tapi dengar baik-baik. Jangan berhenti berseru. Jangan berhenti berteriak pada Tuhan. "Yesus anak Daud, kasihanilah." Katakan pada Tuhan. Makin keras berseru pada Tuhan. Bukan kalau kita mencatat, saudaraku,
ada seorang janda, ya, dia datang kepada hakim itu, saudara. Dia bilang, hakim, belalah hakku, belalah hakku. Walaupun itu hakim yang lalim, saudara. Ini satu perumpamaan yang dia sampaikan. Tetapi karena dia setiap hari pagi siang terus berseru, sudah berteriak, hakim, bela hakku. Dan hakim itu bilang, daripada aku repot, saudara. Akhirnya, saudaraku, itu perkaranya ya dibela oleh hakim itu. Bapak Ibu, Yesus katakan, tidak mungkin Tuhan tidak menjawab orang yang berseru-seru kepada Tuhan siang dan malam. Saudara, doa jangan berhenti. Berserulah pada Tuhan. Yesus, anak Daud, kasihilah aku. Tuhan pasti menolong kita, saudara. Ketika kita, saudara, berseru pada Tuhan. Walaupun ada orang menegur kita, saudara. Walaupun ada orang, saudara-saudara, berkata, sudahlah, dosa berdoa. Tapi saya mau beritahu, teruslah berdoa. Teruslah berdoa pada Tuhan. Tuhan pasti menolong kita. Saudara, coba lihat. Ya, perhatikan. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah. Saudara, makin keras berseru pada Tuhan, makin berteriak pada Tuhan. Yesus, anak Daud, kasihan aku. Lihat ayat 40. Disinilah, saudaraku, mujizat itu. Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Saudara, Yesus berhenti. Dia mendengar, saudara-saudaraku, seruan kita. Dia berhenti dan bilang, bawa dia kemari. Saudara-saudara, bawalah pergumulanmu kepada Tuhan. Saudara, Tuhan katakan, mari datang kepada aku. Bawa Bartimeus kemari. Saudara, ketika kita terus berseru pada Tuhan, Yesus katakan, bawalah kemari. Bawa Bartimeus. Saudara, bawa hidup pada Tuhan. Bawa pergumulanmu, bawa penyakit, bawa persoalan pada Tuhan. Dan saudaraku, perhatikan, saudara, apa yang Tuhan katakan. Dan ketika telah berada di dekat Yesus, di dekatnya, Yesus bertanya padanya, luar biasa. Apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Waduh, saudara, puji Tuhan, Bapak Ibu. Tuhan katakan, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat kepadamu? Saudara, lihatlah, ketika kita terus berseru pada Tuhan, kita terus berdoa pada Tuhan, dengan iman, saudara, dengan percaya pada Tuhan Yesus. Saudara, Yesus bertanya kepada kita, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat kepadamu? Waduh, saudara-saudara, Tuhan mendengar doa kita. Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan tahu pergumulan kita. Tuhan tahu dan mengerti teriakan hati kita. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat? Saudara, jawablah dengan benar pada Tuhan. Beritahu apa yang sedang kau alami, apa yang sedang kita alami, saudara. Dan Bartimeus, dia menjawab dengan benar, saudaraku. Apa Bartimeus katakan? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Tuhan, supaya aku dapat melihat. Saudara, tadi di ayat sebelumnya, saudaraku, dia berkata, anak Daud, Yesus anak Daud. Tetapi sekarang, saudara, pengenalannya berubah. Dikatakan, Tuhan, jadi dia mengenal Yesus sebagai Tuhan. Tuhan, supaya aku dapat melihat. Beritahulah kepada Tuhan Yesus apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi kebutuhan. Saudara, Bartimeus berkata, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Kenapa, saudara? Dia kan seorang pengemis. Dia tidak bilang, Tuhan, supaya aku dapat uang. Tidak, saudara. Ya, sebab kalau dia sudah dapat uang, dia buta, itu bukan kebutuhan yang paling utama bagi dia. Tetapi dia katakan, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Itulah kebutuhan, itulah pergumulan Bartimeus. Bukan soal uang, saudaraku, tetapi pergumulan supaya dia dapat melihat, saudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kita berdoa. Banyak orang memang matanya melek, saudaraku. Dia matanya terbuka, tapi mata rohaninya, saudaraku, tertutup. Saudara, Paulus katakan, saudaraku, mereka telah diselubungi, saudaraku, dengan perkara dunia, dengan ilah zaman. Mata mereka tidak melihat, saudara, tidak dapat mengenal Yesus sebagai Tuhan. Tapi Bartimeus, saudaraku, meskipun, saudaraku, mata jasmaninya buta, tapi mata rohaninya bisa melihat. Tuhan, supaya aku dapat melihat. Mari kita berdoa supaya juga mata rohani kita sudah terbuka. Mata rohani kita terbuka melihat Yesus sebagai Tuhan. Tuhan, supaya aku dapat melihat. Lihatlah jawaban Tuhan Yesus. Apa yang katakan? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Lalu kata kepadanya, melihatlah. Segera Yesus jawab, melihatlah engkau,
imanmu telah menyelamatkan engkau. Puji Tuhan Bapak Ibu. Saudara, Tuhan melihat iman daripada Bartimeus. Tuhan jawab, melihat engkau. Jadi orang yang punya iman, saudaraku, bukan orang yang saudaraku santai-santai, bukan. Bukan orang yang tidak berdoa, tidak saudara. Orang yang beriman adalah orang terus berteriak pada Tuhan, terus berseru pada Tuhan, terus ingin tahu tentang Tuhan. Terus saudara, lihat tadi pengenalannya dari anak Daud, saudara, dia mengenal sampai dia Tuhan, saudara, sampai dia mengenal Yesus sebagai Tuhan. Dan Yesus jawab, melihatlah. Bapak Ibu, Tuhan menjawab doa kita. Tuhan, saudaraku, tahu isi hati kita. Tuhan tahu pergumulan kita. Tuhan tahu dan mengerti Bapak Ibu. Melihatlah, saudara, dan akhirnya, saudara, Tuhan katakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu telah menyelamatkan engkau, saudara. Dan seketika juga melihatlah ia. Lalu mengitu dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji Allah. Bapak Ibu, ketika saudara sudah mulai mujizat, saudara, maka langkahmu, saudaraku, komitmenmu, keputusanmu adalah mengikut Yesus. Bapak Ibu, saya pernah mendoakan orang sakit di rumah sakit. Seorang bapak yang sudah terbaring, saudara. Dan sebelum saya berdoa, saya bilang ini, Pak, Bapak punya janji boleh nggak? Punya komitmen? Iya Pak Pendeta. Memang semua orang kalau sudah sakit semua bilang, iya Pak Pendeta. Iya Pak Pendeta. Tapi kalau nggak sakit, saudara, saudara melawan Bapak Ibu, tidak mau dengar apa yang Pak Pendeta. Tapi ketika sudah terbaring, saudara, saya bilang kita akan berdoa Pak supaya Tuhan sembuhkan. Tapi Bapak harus janji, kalau Bapak sudah sembuh, sudah pulang dari rumah sakit ini, Bapak harus mengikut Yesus. Bapak harus sungguh-sungguh percaya pada Tuhan. Bapak harus sungguh-sungguh beribadah pada Tuhan. Bapak Ibu di rumah sakit bilang, iya. Tapi saudara, ketika dia sembuh, saya mendengar kembali dari istrinya, dia kembali pada jalan yang semula. Dia mabuk lagi, dia main togel lagi, saudara. Bapak Ibu, banyak hal-hal seperti terjadi Bapak Ibu. Tapi hari ini Tuhan, saudaraku, memberitahu kepada kita, ya, satu cerita yang luar biasa, satu kisah nyata, saudara. Ketika Bartimeus Tuhan sembuhkan, ketika Tuhan bilang melihatlah, respon Bartimeus, dia mengikut Yesus. Bapak Ibu, mujizat kita alami, saudara, supaya membuat kita lebih komitmen lagi mengikut Tuhan Yesus. Saya alami ketika saya, saudaraku, di rumah sakit dan Tuhan sembuhkan saya. Saya katakan, Tuhan, waktu yang indah yang Tuhan percayakan, saya akan lebih lagi mengikut Tuhan Yesus. Mengikut Yesus adalah keputusan. Bapak Ibu, mari semua pendengar yang dikasih Kristus, ikutlah Tuhan Yesus. Saudara, Bartimeus dikatakan dia mengikut Yesus. Lalu dia mengikut Tuhan Yesus. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Ada lagu yang luar biasa, mengikut Yesus keputusan. Mengikut Yesus keputusan. Mari ikutlah Tuhan Yesus. Saudara. Dan yang kedua, dia memuliakan Tuhan. Mujizat, saudaraku, kita alami supaya hati kita semakin memuliakan Tuhan. Kita menyadari bahwa kita terbatas, saudara. Hanya Tuhan yang tidak terbatas. Kemampuan logika kita, kemampuan berpikir kita terbatas. Bahkan dokter sekalipun terbatas, Bapak Ibu. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah terbatas. Dia melampaui segala akal kita. Dia melampaui segala logika kita. Dia melampaui segala, saudara, yang namanya natural. Dia melampaui segala hukum alam. Saudara, mujizat itu, saudara, masih ada sampai sekarang. Mujizat itu tidak mungkin berubah, saudara. Jangan kau katakan mujizat tidak ada. Memang ada pengajaran, nggak ada lagi mujizat, nggak ada lagi mujizat. Tapi saya mau beritahu, sampai hari ini masih ada mujizat. Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, kemarin, sampai selama-lamanya. Saudara, mujizat ini kita alami, saudara, supaya hati kita, hidup kita semakin mengikut Tuhan Yesus. Kita katakan, Yesus, ini aku. Yesus, aku mengikut Engkau seumur hidupku. Dan saudara, mari kita memuliakan Tuhan. Pujilah Tuhan. Saudara, Paulus berkata, dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Bagi Tuhanlah kemuliaan sampai selama-lamanya. Hidup kita ini sudah singkat. Mari saudaraku pergunakan sebaik mungkin. Dan saya percaya semua kita yang saudaraku punya iman, rasa ingin tahu pada Tuhan, dan saudaraku punya kerinduan terus berteriak pada Tuhan Yesus, saudara, Tuhan pasti jawab doa kita.
mujizat masih nyata, mujizat masih terjadi. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati kita. Haleluya. Amin.